Erai Ukti dengan bangga mempersembahkan MP3 Nostalgia Sandiwara Radio tahun sepuh dalam kisah Air Mata di Madangkara. Naskah karya Niki Kosasi, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Didistribusikan kembali oleh Armansyah. Selama hidupku, aku tidak pernah punya murid. Aku akan menurunkan beberapa ilmu kadikjayaan kepadamu. Apakah kau bersedia? Alangkah bahagianya. Saya akan mendapatkan warisan ilmu kadikjayaan langsung dari Ayanda. Rekaman ini oleh dari Armansyah. Selamat mendengarkan. Rekaman ini oleh dari Armansyah 0816 355 539. Hari ini mendung. Nampaknya tidak akan lama lagi turun hujan. Padahal jala ikan ini basah kuyup. Harus dijemur sampai kering, supaya besok pagi siap dipergunakan menjala ikan di laut. Tapi langit mendung. Biarlah. Sebab angin berhembus cukup kencang. Lama-lama juga akan kering diangin-anginkan terus-menerus. Paman! Hah? Oh, Garnis. Disponsori oleh armytravel.com. Garnis, beberapa waktu yang lalu kau masih merupakan seorang gadis remaja yang lincah, periang, dan manja. Sekarang kau sudah menjadi seorang wanita yang dewasa. Kematangan jiwamu sudah nampak pada paras wajahmu. Paman, merantau untuk waktu yang lama membuat saya dapat memahami makna kehidupan ini. Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan, Paman. Syukurlah. Paman senang sekali mendengarnya. Ingat armytravel.com ya. Dan sekarang, lekaslah ceritakan perjumpaanmu dengan Bentar dan ibumu Pramita. Baik, Paman. Paman masih ingat ketika Batara menceritakan punya teman seorang gadis yang bernama Anjani? Iya, aku masih ingat. Gadis itu sudah bertunangan dengan seorang pemuda yang bernama Raden Bentar, putra seorang raja. Ya, aku ingat. Putra Raja Madangkara. Ya, ketika itu, begitu mendengar nama Raden Bentar, jantung saya langsung berdebar keras. Tapi kita semua menyadari bahwa Raden Bentar adik saya bukanlah putra seorang raja, tapi putra seorang bekas panglima perang di Kadipaten Sradeng. Benar. Ternyata perasaan saya benar, bahwa Raden Bentar, putra Raja Madangkara itu sesungguhnya adalah Raden Bentar, adik kandung saya, Paman. Oh, benarkah begitu? Ya. Bagaimana jalannya? Ayahmu Panglima Rahas Bistara sudah meninggal. Bagaimana mungkin jadi Raja Madangkara? Adalah terlalu mustahil. Sama sekali tidak masuk akal. Begini, Paman, kisahnya terlalu panjang. Butuh tiket pesawat? Butuh tiket kereta api? Atau ingin jual tiket?
Atau buka loket pembayaran online, klik armytravel.com. Tiket pesawat, ingat armytravel.com. armytravel.com. Lelap sekali dia tidur. Mungkin kecapaian. Malam ini aku tidak bisa tidur. Sedikit pun aku tidak merasa mengantuk. Ingat terus kepada kakakku, Kakang Mbok Dewi Pramita. Pasti dia pun ingat terus kepadaku. Tuanku, hamba mengaturkan sembah. Paman Ganggadara. Garnis, Garnis, ada apa? Saya bermimpi. Ya, saya hanya bermimpi, Paman. Kau mimpi apa, Garnis? Kau mengigau, lalu tiba-tiba bangun mendadak sekali. Saya bertemu dengan Tuanku Brahma, Paman. Rekaman ini oleh dari Arm Manusia 0816 355 539. Tuanku Brahma. Dia sangat tampan dan gagah perkasa, berpakaian emas gemerlapan, duduk di punggung Raja Wali. Ya, Raja Wali emas gemerlapan. Dia tersenyum kepada saya, Paman, lalu turun dan berjalan mendekati saya. Nampaknya agung sekali. Sekujur tubuh saya lemas, tidak sanggup memandang tatapan matanya yang berwibawa. Kemudian saya terbangun, Paman. Ketika kau tiba di Madangkara, Tuanku Brahma sudah lama meninggal. Ya, benar, Paman. Berarti sekalipun kau belum pernah melihat wajahnya, bukan? Ya, benar, Paman. Nah, bagaimana kau dapat memastikan bahwa yang kau lihat di dalam mimpimu itu adalah Tuanku Brahma? Tuanku Brahma adalah seorang raja dan punya tunggangan seekor burung Raja Wali raksasa. Bentuk tubuhnya, sinar matanya, parasnya yang tampan, sama persis dengan apa yang diceritakan oleh Bentar kepada saya. Sehingga saya yakin benar bahwa yang saya lihat di dalam mimpi adalah benar Tuanku Brahma. Sungguh ajaib. Orang yang sudah meninggal bisa hadir kembali di dalam mimpi. Dan dia datang kepadamu. Yang boleh dikatakan tidak ada ikatan darah dengannya. Iya, Paman, apa maknanya? Orang yang sudah meninggal hadir di dalam mimpi. Brahma tidak pernah meninggal. Rekaman ini oleh dari Arm Manusia 0816 355 539. Suara siapa itu, Paman? Brahma hadir bukan dalam mimpi, tapi dalam kenyataan. Pengen umroh? Klik armytravel.com. Mau cari tiket pesawat? Klik armytravel.com. Mau bisa jual tiket? Daftar di armytravel.com. Jangan lupa ya, klik armytravel.com. Yes. Suaranya. Garnis, kita kedatangan tamu agung. Tamu agung, Paman? Seorang tokoh yang memiliki ilmu sangat tinggi telah datang berkunjung ke rumah kita. Siapakah dia? Siapakah dia, Paman? Suaranya terdengar dekat sekali. Tapi orangnya tidak nampak. Selamat datang, Tuan yang terhormat. Sudilah kiranya menampakkan diri, agar kita dapat saling tegur sapa dengan wajar.
Terima kasih. Klik armytravel.com. Itu Paman yang berdiri di ruangan tengah. Jangan lupa ya, kalau mencari tiket pesawat, klik armytravel.com. Yang berdiri di ruangan tengah. Seorang pria yang amat gagah, nampak berwibawa. Paman, dialah yang nampak dalam mimpi. Meskipun sekarang berpakaian sederhana, tapi tetap nampak agung. Selamat datang di rumah kami yang terlalu sederhana ini, Tuan. Maafkan saya bila kedatangan saya membuat kegaduhan dan kegelisahan. Benarkah Tuan Brahma? Benar. Aku Brahma, Raja Kerajaan Madangkara. Bukankah sudah wafat? Yang wafat adalah Brahma ciptaan. Brahma ciptaan? Iya. Aku bisa menciptakan Brahma tidak hanya satu. Berlipat-lipat ganda aku pun sanggup. Sebab aku punya ilmu malih rupa. Jadi, marilah kita bicara dengan tenang. Oh, maaf. Karena terlalu gugup dan takjub. Saya lupa mempersilahkan duduk. Mari Tuan, silakan duduk. Terima kasih. Jadi, yang dibakar dan abu jenazah yang disimpan di dalam gua pantai selatan adalah Brahma ciptaan. Sedangkan Tuanku Brahma yang asli tetap hidup sampai sekarang. Yang berada di hadapan saya ini. Benar. Tapi bisakah kau tidak menyebutku Tuanku Brahma? Mengapa, Tuan? Sebab aku adalah ayahmu. Hah? Ayahku? Ibumu Dewi Pramita adalah istriku. Dan adikmu Bentar anakku. Jadi kau juga anakku. Ingat armytravel.com ya. Terima kasih, Tuanku. Ayahanda Brahma. Nah, bagus. Begitulah seharusnya kau memanggil aku. Mengapa Ayahanda berbuat begitu, Ayah? Aku ingin melakukan uji coba. Uji coba? Selama ini Kerajaan Madangkara merupakan sebuah kerajaan yang amat mulus. Hampir tidak ada cacat. Semua pegawai keraton, dari tukang sapu sampai tumenggung, bekerja giat, penuh disiplin dan jujur. Begitu pula dengan rakyat. Semua bekerja dengan rajin pada bidangnya masing-masing. Aman dan damai serta sentosa. Jangankan perampok, pencuri ayam pun tidak ada. Benar-benar merupakan sebuah negeri impian yang mulus dan tentram. Nah, itu semua sungguh-sungguh tidak masuk akal. Itu adalah berkat keahlian tuanku di dalam mengatur kerajaan. Sehingga semuanya berjalan dengan sempurna tanpa cacat. Saudara Gangadhara, saya adalah manusia biasa yang banyak kekurangannya. Dan itu saya tahu benar. Juga saya yakin para bawahan saya juga mengetahuinya. Tapi seolah-olah tidak dihiraukan. Inilah yang paling aneh. Tuanku terlalu dikjaya, sehingga semuanya takut. Tidak berani berbuat macam-macam terhadap tuanku. Nah, inilah yang aku tidak mau. Aku tidak mau mereka patuh karena takut. Maka aku harus mengambil jalan pintas, yaitu pura-pura meninggal. Kedengarannya sangat lucu, seperti badut murahan. Tapi apa boleh buat,
Semua itu demi kebaikan masa depan Madangkara. Nah, ternyata dugaanku adalah benar. Bahwa Madangkara sama saja dengan kerajaan-kerajaan lain, banyak cacatnya. Terbukti, setelah aku meninggal, muncullah bermacam-macam masalah. Bahkan lebih gawat dari yang aku duga, yang telah disaksikan oleh Garnis sendiri, yaitu perang saudara. Ya. Lalu setelah Ayahanda Brahma mengetahui semuanya itu, bagaimanakah rencana selanjutnya? Aku akan kembali ke Madangkara. Alangkah bahagianya. Tentulah Madangkara akan kembali sempurna seperti sedia kala. Agar tidak terjadi seperti dulu lagi, yaitu terlalu mulus, karena semuanya takut kepadaku, maka aku akan hadir dengan cara yang lain. Maksud Ayahanda? Kalau dulu aku langsung tampil paling depan, maka sekarang aku hanya akan berada di belakang layar. Itu pun sudah lebih dari cukup, Ayahanda. Sebelum aku kembali ke Madangkara, aku akan menurunkan beberapa ilmu kadikjayaan kepadamu. Apakah kau bersedia? Ingat armitravel.com ya. Bahagianya. Saya akan mendapatkan warisan ilmu kadikjayaan. Klik armitravel.com. Selama hidupku, aku tidak pernah punya murid. Tapi sekarang, dengan resmi aku akan mengangkat kau sebagai muridku. Maukah kau menjadi muridku? Ayahanda Brahma, terimalah sembah sujud saya. Saya akan mengabdi sepenuh jiwa raga saya. Terima kasih, Garnis. Gerai Ukti menjual busana muslimah, herbal, kosmetik, pokana baby pants, boneka Hafiz, Hafizah, dan aneka makanan cemilan seperti pempek, sempol ayam, tekwan, bakso, durian kupas Medan, dan nugget ayam rumahan. Semua dibuat tanpa bahan pengawet, higienis, halal sesuai syariat Islam. Hubungi 0821 766 96 160 di WhatsApp. Memang tidak masuk akal sebuah kerajaan dapat menjadi mulus tanpa cacat seperti Madangkara. Dan Brahma khawatir bahwa itu semua adalah ungkapan dari kepatuhan yang palsu. Maka untuk mengujinya diperlukan sebuah uji coba yang sifatnya menyolok, meskipun nampaknya lucu dan kekanak-kanakan. Namun semua itu demi kebaikan masa depan Madangkara. Dan Garnis merasa sangat bahagia dapat menjadi murid tunggal Brahma Kumbara, seorang tokoh yang paling dikjaya di tatar wilayah Kulon. Garnis berjanji di dalam hatinya akan belajar dengan sungguh-sungguh untuk dapat mewujudkan cita-cita Brahma. Mengapa Brahma memilih Garnis sebagai murid tunggalnya yang resmi dan bukannya Bentar, Paksi, atau Wanapate? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Saur Sepuh. Pengen dapetin serial ini dari awal sampai akhir? Hubungi 0816 3555 39 di WhatsApp. Disponsori oleh armitravel.com. armitravel.com